Ada orang yang melayani memang dengan tulus hati, ada orang yang melayani memang karena dengki, ada orang yang melayani karena ingin mencari keuntungan. Itulah yang perlu kita perhatikan. Tentu orang yang mencari keuntungan itu akan memberikan pengajaran atau menyampaikan pengajaran yang tidak akan menegur dosa kita. Orang yang mencari keuntungan atau pengajar yang mencari keuntungan, dia akan mengajar dan tidak menegur dosa. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Kembali bertemu dalam acara kita live streaming GBI Kasiagape hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020. Sebelumnya saya akan memberitahukan atau menginformasikan memang untuk pelayanan live streaming hari ini dilayani oleh anak saya Liva, tetapi karena ada kegiatan lain sehingga saya harus mengisi waktu yang kosong ini sebagaimana janji saya kepada kita atau kepada Tuhan bahwa sesungguhnya pelayanan ini harus kita kerjakan. Karena apa? Karena melayani Tuhan kita harus menggunakan segala media atau semua media untuk memuliakan nama Tuhan. Saya percaya bahwa setiap pertemuan, bahwa setiap aktivitas kita yang kita arahkan kepada Tuhan akan memberikan satu, yaitu respon positif bagi hidup kita kepada Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Kristus, pada malam hari ini izinkan saya menjumpai kita lewat video atau lewat Facebook streaming, live streaming GBI Kasiagape. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita ada, iya kan? Udah tuh. Ada tuh. Haleluya Bapak Ibu Saudara, tidak mengapa. Karena memang di akhir-akhir ini saya melihat atau kami boleh mengalami live streaming ini, sepertinya live streaming lewat Facebook ini kayaknya mengalami error atau masalah. Tapi kita berusaha untuk terus melayani Tuhan sekalipun mungkin ada sedikit gangguan, ya. Nah, tadi kita belum berdoa, kita berdoa dulu. Arahkan hati kita. Saya percaya baik live streaming, baik online, Tuhan bekerja dalam hal yang sama. Baik kita berdoa, Bapak Ibu Saudara. Bapa, segala pujian syukur kami naikkan di hadapan-Mu atas pertolongan-Mu, atas waktu yang Kau berikan bagi kami hari ini. Biarlah nama-Mu ditinggikan, biarlah nama-Mu diagungkan dalam seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Lewat pelayanan renungan singkat live streaming hari ini yang dilakukan oleh gereja-Mu, oleh hamba-Mu, dan ingin memberkati sharing firman Tuhan. Tuhan tolong sepanjang renungan ini supaya setiap yang mendengarkan, setiap orang yang boleh menyaksikan, baik secara live streaming, baik juga secara offline Tuhan, mereka boleh diberkati, mereka boleh diteguhkan, dikuatkan. Dan hamba-Mu Tuhan berdoa di hadapan-Mu supaya Engkau kiranya memberikan kekuatan, memberikan hikmat-Mu, Roh-Mu menuntun sepanjang ibadah atau sepanjang renungan ini ya Tuhan. Terima kasih, terpujilah Engkau ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Sekali lagi saya sampaikan shalom bagi kita semua Bapak Ibu Saudara, dimanapun kita berada, dimanapun saudara berada. Hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan sebagaimana yang sudah saya share atau sudah saya sampaikan sebelumnya di Facebook ya, bahwa ada pelayanan live streaming hari ini, yaitu setiap hari Selasa dan juga hari Kamis. Nah, hari ini saya akan membawakan sebuah tema, yaitu waspada terhadap pengajar palsu. Waspada terhadap pengajar palsu. Ayat firman Tuhan atau firman Tuhan sebagai referensi daripada tema ini saya ambil dari kitab Roma 16 ayat 17 sampai 19. Firman Tuhan demikian Bapak Ibu Saudara, yang tertulis dalam kitab Roma pasal 16 ayat 17 sampai 19. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka, sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri, dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang, sebab itu aku bersuka cita tentang kamu, tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan yang bersih terhadap apa yang jahat. Yang pertama dikatakan di sana di 17, aku menasihatkan kamu supaya saudara-saudara supaya kamu waspada terhadap mereka. Ini adalah satu pemberitahuan sebelumnya bahwa kita akan waspada, bahwa kita harus waspada terhadap mereka. Siapa mereka itu, Bapak Ibu Saudara? Saya melihat referensi daripada tulisan sabda.com, dikatakan terhadap mereka itu tentunya adalah pengajar-pengajar palsu, nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar penyesat. Bagaimana kita mengenal bahwa mereka itu pengajar-pengajar palsu? Dalam firman Tuhan berkata bahwa mereka akan memberitakan firman Tuhan hanya untuk menutupi kedagingan mereka, sebagaimana di ayat yang kedua, sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Bahwa pelayanan ini memang kita harus belajar. Ada orang yang melayani memang dengan tulus hati, ada orang yang melayani memang karena dengki, ada orang yang melayani karena ingin mencari keuntungan. Itulah yang perlu kita perhatikan. Tentu orang yang mencari keuntungan itu akan memberikan pengajaran atau menyampaikan pengajaran yang tidak akan menegur dosa kita. Orang yang mencari keuntungan atau pengajar yang mencari keuntungan, dia akan mengajar dan tidak menegur dosa. Dan penyesat itu juga orang yang menyampaikan firman Tuhan dengan dengki, seperti yang kita tahu sekarang yang begitu viral di medsos, baik Facebook, baik juga YouTube, yang memberitakan firman Tuhan dengan kedengkian. Tetapi yang menjadi bahayanya adalah ketika orang atau pemberita firman Tuhan hanya memberitakan firman Tuhan yang begitu, yang hanya enak-enak saja. Tetapi kalau kita melihat kembali kepada permintaan Tuhan, bagaimana kita mengenal firman Tuhan, bagaimana kita mengikut Dia, bahwa kita harus memikul salibnya, bahwa kita harus pikul salib, menyangkal diri kita. Dan memang mengikut Kristus itu harus ada, yaitu yang pertama kita harus berani bayar harga. Artinya di situ ada satu
penderitaan, ada satu hidup yang diperhadapkan dengan masalah. Itu sebabnya saya pribadi tidak menerima atau tidak sepakat dengan orang-orang yang mengatakan bahwa mengikut Kristus itu akan bahagia. Karena firman Tuhan tidak mengatakan seperti itu. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa mengikut Yesus harus berani sangkal diri, pikul salib, dan mengikut Dia. Tetapi mengenai kehidupan kita, maka Dia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Terhadap perkara-perkara dunia ini, terhadap masalah-masalah hidup ini, disinilah kita boleh melihat, yaitu tangan Tuhan, yaitu iman kita yang bekerja, yaitu di mana roh kita mempercayai Dia, hidup kita mempercayai Dia. Di saat hidup kita terkapar, di saat hidup kita mengalami dilema, di saat hidup kita tidak ada pertolongan dari dunia ini, ketika kita berdoa, ketika kita percaya, di situ ada mujizat. Katakan amin. Ketika kita percaya dan sungguh-sungguh kepada Tuhan, ketika kita berdoa kepada Tuhan, maka di situ akan terjadi mujizat. Perhatikan di ayat 2, sebab orang-orang yang demikian tidak melayani Kristus. Itu sebabnya ada beberapa tipe dalam pelayanan itu. Ada orang yang memberitakan firman Tuhan, mereka memang tidak perlu, tidak lagi takut terhadap apa kata orang, begitu kerasnya khotbah. Memang khotbah yang sekarang, apalagi di zaman-zaman sekarang ini, Bapak Ibu Saudara, perhatikan, hati-hati dengan khotbah yang membawa kita, mengiming-iming kita mengikut Tuhan itu begitu enak. Oh tidak, tetapi mengikut Tuhan itu akan ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan nyatakan bagi kita. Mengikut Tuhan itu bukan menjadi kita ingin mencari ketenangan, tidak. Tetapi bagaimana kita melihat pertolongannya, melihat mujizatnya, melihat kemuliaannya lewat persoalan, lewat masalah, lewat pelayanan, lewat problema keluarga kita, lewat ekonomi dan sebagainya. Itu sebabnya saya mengajak kita, Bapak Ibu Saudara, supaya kita lebih mengenal Dia dan juga memahami Dia, mengerti Dia lewat apa yang dikatakan kepada kita. Kalau kita mengikut Yesus, maka kita harus berani pikul salib. Dikatakan di situ, Bapak Ibu Saudara, di ayat firmannya saya lupa ya, tapi dikatakan bahwa memang mengikut Tuhan itu harus pikul salib. Saya sebentar supaya lebih jelas. Pikul salib dan menyangkal diri, ya. Menyangkal diri. Mengiring Tuhan itu harus pikul salib dan menyangkal diri. Sebentar. Haleluya. Dikatakan dalam Matius 16 ayat 24, apa dikatakan? Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ini langsung dari Tuhan Yesus loh. Adakah kita berani menerima tantangan ini? Karena memang mengikut Yesus itu, kita tentu, sebagaimana firman Tuhan berkata, kita akan dibenci oleh banyak orang. Bahkan kita pun akan tertolak dari tengah-tengah keluarga kita. Karena kita memang berbeda. Karena kita memang sudah berbeda dari pandangan mereka. Tetapi pandangan kita sudah mengarah kepada pandangan Kristus. Lalu dikatakan referensinya di Markus 8 ayat 34, lalu Yesus memanggil orang banyak dan
murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Jadi ada beberapa ayat firman Tuhan, orang-orang yang mengikut Tuhan itu harus menyangkal diri, pikul salib dan mengikut Dia. Itu sebabnya tadi, maka saudara, kita harus perlu hati-hati. Dari tempat ini, dari pelayanan kita, semua umat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan ini, percayalah bahwa setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan harus berani menerima firman Tuhan yang begitu keras menegur kita, yaitu menegur dosa kita, menegur pelanggaran kita, menegur sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, yaitu perilaku kita. Saya sendiri juga mengalami itu. Ketika kita mungkin bermain-main dengan Tuhan, akan ada sesuatu yang dikerjakan Tuhan untuk mengingatkan kita, mungkin daripada orang lain, mungkin dari istri kita, mungkin dari keluarga. Itu adalah cara Tuhan untuk mengingatkan kita bahwa lewat cara itulah bahwa kita butuh Dia dan kita kembali kepada panggilannya sesungguhnya, bahwa kita ini adalah anak-anak kesayangannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, yang pertama tadi bahwa kita harus melihat pengajar dalam bentuk pelayanan. Ada orang yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, yaitu mereka yang memberitakan firman Tuhan, yang mengingatkan setiap kesalahan, yang mengingatkan setiap pelanggaran, yang mengarahkan kita supaya pengharapan kita tertuju kepada Tuhan. Tetapi ada orang yang memberitakan firman Tuhan dengan rasa kedengkian, yaitu mereka yang tidak seiman dengan kita. Mereka secara membabi buta untuk menghajar kita. Tetapi lihat, bagi kita yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, itu tidak akan pernah bisa menggoyang iman kita. Bagi mereka yang dengan membabi buta menghajar iman kita, kita tidak pernah bisa terpukul oleh mereka. Tetapi bagi mereka yang suam-suam kuku, ini akan menjadi satu kesempatan untuk menggoyang iman mereka. Itu sebabnya mengikut Tuhan, kita harus benar. Yang pertama, bayar harga. Yang kedua, kita harus berani sungguh-sungguh untuk mengikuti. Ketiga, kita tidak mau kompromi dengan yang namanya dosa. Jangan mau kompromi dengan dosa. Supaya apa? Supaya saat kita mengambil keputusan dan supaya saat kita lebih lagi dipakai Tuhan, ketika ada dosa yang menghalangi, maka kita akan semakin jauh daripada kebenaran itu. Itulah sebabnya dikatakan bahwa anak-anak Tuhan, anak-anak yang percaya kepada Tuhan, maka dia tidak akan bisa disesatkan oleh siapapun. Dan kembali kepada pembacaan firman Tuhan tadi dalam Roma pasal 6 ayat 17, sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka, dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk, perhatikan muluk-muluk, dan bahasa mereka yang manis mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Sekarang ada banyak orang yang mencari para motivator. Untuk apa? Untuk menyenangkan telinga mereka. Untuk apa? Untuk boleh menjadi tempat di mana mereka tidak ditegur. Bagaimana yang lainnya apa? Motivator-motivator itu bagaimana mereka seperti pintu atau air yang begitu segar, ternyata mereka adalah busuk. Saya percaya dan kita percaya, bagi orang-orang yang percaya bahwa tidak ada satu kebenaran yang murni atau air kehidupan yang benar selain daripada firman Tuhan. Itu sebabnya orang percaya hanya terfokus kepada penggalian firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan, bukan apa kata mereka. Haleluya. Hidup orang percaya bukan hidup dari apa kata mereka, tetapi apa kata firman Tuhan. Yang ketiga, ayat yang 19 dikatakan, kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang.
Sebab itu aku bersukacita tentang kamu. Nah, di sini Paulus mengatakan ada satu sukacita yang terbesar bagi Paulus karena Paulus mendengar ketaatan. Karena Paulus mendengar ketaatan. Berarti di sini juga berisikan kesetiaan. Kesetiaan kita, ketaatan dan setia. Taat dan setia kepadamu Tuhan. Hanya taat dan setia mengikut Tuhan. Itulah jaminan kita meraih janji-janji Tuhan. Itulah harapan kita ketika kita taat dan setia. Itulah alasan kita berdoa dan yakin atas setiap doa-doa kita. Jangan pernah saudara berharap ingin doa kita dijawab, tetapi pengiringan kita kepada Tuhan ogah-ogahan. Jangan saudara pernah berharap kepada Tuhan doa saudara akan dijawab, bahwa saudara itu penuh dengan sandiwara. Tetapi satu hal yang harus kita kerjakan, sekali kita mengikut Tuhan, harus tetap ikut Tuhan. Sekali kita datang kepada Tuhan, harus terus mengupgrade diri kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya kelak kita dipercayakan sesuatu. Supaya kelak kita akan diberikan Tuhan, yaitu suatu grade yang lebih lagi. Bagi hidup orang percaya, bukan hanya datang ke gereja, naikkan pujian, naikkan penyembahan, tidak. Tetapi lebih daripada itu, orang yang mencintai Tuhan akan selalu menjaga hubungannya dengan Tuhan. Orang yang mencintai Tuhan akan tentu, yaitu datang dengan penuh sukacita kepada ibadah. Orang yang mengasihi Tuhan akan lebih mempersiapkan dirinya dan tidak pernah takut dengan apa yang disampaikan orang kepada dia. Dan orang yang mencintai Tuhan akan lebih takut kepada Tuhan. Ketika itu ada dalam diri kita, ketika itu sudah ada terpatri di dalam diri kita, kita sudah bisa menyaring mana itu kebenaran, mana itu pengajaran palsu. Mana itu kebenaran, mana itu pengajaran palsu. Mana itu kebohongan, mana itu sandiwara. Jadi pengenalan kita kepada Tuhan itu bukan hanya ditunjukkan dari cara beribadah kita. Bukan hanya ditunjukkan kepada pintarnya kita melayani. Bukan karena pintarnya kita juga menaikkan worship leader, tidak. Tetapi semuanya itu harus satu kesatuan, di mana kita boleh melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita memberikan hidup kita kepada Tuhan dengan komitmen, dan sinkron hidup kita dengan dunia yang sedang kita hadapi ini. Hati-hati dengan hidup yang sekarang. Bukankah kita tidak sadar atau tidak sadar, sekarang dunia ini, sebagaimana khotbah-khotbah saya sebelumnya, sadar atau tidak sadar, dunia ini sudah berubah. Dan kita sudah masuk dalam dunia yang baru. Kalau dulu kita salaman pakai begini, sekarang pakai salaman melengket tangan kita, tetapi salaman sekarang udah pakai begini. Dulu kita berduduk begitu rapat, tetapi sekarang duduk kita sudah jauh, antara 1 meter sampai 1,5 meter. Dulu kita pulang dari pekerjaan kita harus bisa langsung masuk tidur ke tempat tidur, tetapi sekarang kita harus cuci tangan dulu. Nah, ini merupakan satu sinyal bagi kita, Bapak Ibu Saudara, bahwa sedang kita dibawa kepada satu perubahan. Kita harus sadar itu, ada perubahan dunia yang begitu fantastis, yang menantang kita, yang mengingatkan kita bahwa hubungan kita dengan Tuhan seperti itu. Kita harus tetap hati-hati, apalagi di masa-masa corona ini yang masih jalan ini. Maka kita harus berpikir, maka kita harus memberikan hidup kita kepada Tuhan sungguh-sungguh. Saudaraku yang kekasih,
sahabat Facebook GBI Kasih Agape, dimanapun saudara berada, dengan cinta daripada Tuhan, sekalipun mungkin layanan ini tidak sekarang secara live streaming Anda bisa tonton, tetapi saya percaya setiap firman Tuhan yang disampaikan dengan sungguh-sungguh, setiap firman Tuhan yang kita dengar dengan baik, karena saya percaya iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Betapa pentingnya firman Tuhan itu untuk kita dengar, betapa pentingnya firman Tuhan itu untuk kita gali, betapa pentingnya firman Tuhan itu sebagai jalan hidup kita. Hari ini janganlah kita menjauh daripada Tuhan. Ada dua tanda yang begitu nyata di zaman sekarang di hadapan kita. Yang pertama, perubahan itu sudah sangat cepat. Perubahan dunia ini begitu cepat, maka kita orang percaya harus cepat. Yang kedua, bahwa sosial itu, bahwa hubungan kita itu sudah berubah. Sekarang, kalau dulu kita 20 tahun yang lalu, masih ingat Bapak Ibu Saudara, kalau orang tua kita yang di kampung sana memberangkat kita masih nangis-nangis. Tetapi sekarang tidak perlu, karena sudah ada semua difasilitasi dimanapun kita berada. Sudah tinggal angkat handphone dan tidak perlu sudah bisa menampilkan wajah kita. Sosial itu, cinta itu sudah mulai berkurang. Ada dua perubahan yang begitu drastis. Sehubungan dengan itu, perubahan iman pun akan mengikutinya. Tetapi bagi orang-orang yang hanya suam-suam buku, kita harus terus bekerja. Kita harus terus berpikir apa yang menyenangkan hati Tuhan dalam hidup ini. Haleluya. Jadi yang saya mau sampaikan hari ini sesuai dengan tema yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa waspadalah terhadap pengajar palsu. Artinya bahwa jangan kita hanya suka mendengar itu satu khotbah yang hanya menyenangkan hati kita, yang dimana kita tidak mau ditegur dengan dosa-dosa kita, dimana kita tidak mau diarahkan. Tetapi saya percaya bagi kita, saudaraku, dimanapun saudara berada, firman Tuhan yang benar, dimana firman Tuhan itu disampaikan saat ada tantangan, saat kita ditegur, saat kita saat kita ditegur, dan saat kita juga mungkin ada harus yang kita kerjakan, yang harus kita bayar kepada Tuhan. Itulah kebenaran, itulah langkah yang tepat untuk kita datang kepada Tuhan. Gereja Tuhan, umat Tuhan harus selalu waspada dengan dunia ini. Harus selalu waspada dengan pengajar-pengajar palsu. Harus waspada dengan seluruh di lingkungan kita. Kenapa? Karena kita tidak tahu siapa lawan, siapa kawan. Siapa lawan, siapa kawan. Tetapi saya percaya orang yang tetap bergantung kepada Tuhan akan selalu dihalaukan daripada musuh-musuh Tuhan, dari musuh-musuh kita. Kenapa? Janjinya akan pasti digenapi di dalam diri kita. Jadi yang pertama, dalam hal waspada terhadap pengajar palsu, kita harus mau, yang pertama, kita harus mau mendengarkan firman Tuhan yang boleh menegur kita. Teguran itu memang sakit. Firman Tuhan itu menegur dosa kita. Itulah firman Tuhan yang benar. Bukan firman Tuhan itu yang hanya mengenakan telinga kita. Sebagaimana tadi dikatakan di ayat 2-nya di Roma 16 ayat 18. Sebab ada orang yang melayani Kristus hanya untuk melayani perut mereka. Jadi yang pertama, bahwa kita harus bersedia ditegur dengan firman Tuhan. Dan lihat siapa yang menyampaikan firman Tuhan itu. Yang kedua, bahwa dalam masa menghadapi pengajar palsu,
maka kita harus boleh lebih lagi belajar kepada kebenaran firman Tuhan. Belajar kepada firman Tuhan akan bisa membawa kita mana yang benar dan mana yang salah. Yang berikutnya, bahwa waspada terhadap pengajar palsu, di mana kita harus melihat hidup daripada si pengkhotbah itu. Kita harus lihat, adakah kemunafikan, adakah juga kefasikan di dalam dirinya. Karena ada mungkin beberapa para hamba-hamba Tuhan yang melayani, mereka boleh melayani luar biasa di luar sana, tetapi terhadap keluarga ternyata mereka menjadi batu sandungan. Hidup daripada si pengkhotbah itu. Itu yang ketiga. Yang pertama tadi, bahwa kita harus berani ditegur. Yang kedua, kita harus siap sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, lihat hidup si pengkhotbah itu, apakah dia sinkron dengan hidupnya, baik dalam perkataannya, baik dalam tindakannya, baik juga dalam perbuatannya. Haleluya. Berani kita bangkit, berani kita maju di dalam Tuhan, kalau kita mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Sampai di sini saya rasa Bapak Ibu Saudara, setengah jam saya boleh menyampaikan renungan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang begitu singkat untuk kita boleh memberkati kita semua. Kami atau saya dari GBI Kasih Agape menyampaikan salam berkat, salam Tuhan memberkati, salam di mana kita terus semangat melayani Tuhan. Haleluya. Dari kami GBI Kasih Agape, salam sehati, Tuhan Yesus memberkati, selamat malam. Haleluya.